Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini masing-masing kita telah diberikan kekuatan dan bahkan kesehatan dari Tuhan, sehingga kita boleh bangun dalam keadaan baik dan tak kurang satu apapun. Saat ini sebelum kita memulai rangkaian aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang akan saya bacakan demikian. Dengan perikop, Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang mengisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat bisa makan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang sebuah pohon, kemungkinan yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah tumbuhan yang tinggi dan besar, serta memiliki dedaunan yang rimbun. Ya, apalagi jika pohon tersebut tumbuhnya di pinggir sungai yang mengalir. Tentu semakin tinggi dan suburlah pohon tersebut. Dan jika pohon yang tumbuh itu bisa menghasilkan buah, maka kemungkinan besar ia juga dapat berbuah banyak dan lebat. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa semakin subur dan semakin tingginya sebuah pohon, maka semakin besar pula angin yang akan menerpanya. Apalagi jika akar pohon tersebut tidak kokoh, maka akan mudah tumbang karena angin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga halnya yang terjadi pada Mesir dalam nas kita pada saat ini, di mana Firaun sebagai pemimpin di Mesir telah diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak bangsa-bangsa berlindung pada Mesir. Tetapi semakin Tuhan memberkati Mesir dalam kejayaannya, maka semakin angkuh dan sombonglah ia hingga lupa diri. Nah, bagaikan pohon yang tumbuh tinggi dan subur di pinggir sungai tetapi tidak memiliki akar yang kokoh untuk menopang sehingga menunggu waktu untuk tumbang, maka demikian juga halnya untuk Mesir. Bersiap-siaplah menerima hukuman dari Allah, karena kejayaan yang telah diterima akan hancur dalam waktu yang singkat.
akibat keangkuhan dan kesombongan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita sama-sama belajar agar tidak lupa diri. Dalam segala usaha dan pekerjaan yang telah kita raih, hendaknya tidak membuat kita sombong dan angkuh, tetapi tetap memiliki sikap yang rendah hati dan mau melayani Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenaran-Nya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Segala puji dan hormat kami naikkan ke tahta Tuhan yang kudus, atas setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang penuh dengan cinta dan kasih. Sehingga dalam pekerjaan dan usaha yang kami emban masing-masing, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu, agar kami boleh tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan hidup menurut firman-Mu. Kami memohon pula kiranya Tuhan menjauhkan kami dari rasa angkuh dan sombong, agar hidup kami sebagai orang percaya boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini pula kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Lacamangko Beras Belange. Siapapun mereka ya Tuhan, baik muda, tua, dan bahkan telah lanjut usia, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon dalam segala usaha pekerjaan dan bahkan kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan berkenan memberkati. Dan juga bagi hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan di jemaat Lacamangko Beras Belange, kami mohon juga kiranya Tuhan memberkati. Berikan ia kekuatan, kesehatan, terlebih sukacita dalam melayani Tuhan. Bersama ini juga ya Tuhan, kami mau serahkan rangkaian aktivitas kami dalam satu hari ini. Kemanapun kami pergi, siapapun yang kami jumpai, dan apapun yang akan kami makan dan minum sepanjang satu hari ini, kami mohon Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan kami akhiri syafaat kami ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.